Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang salah mengerti. Dia pikir Tuhan itu jahat. Dia pikir kalau dia ngalamin semua hal yang buruk dalam hidupnya, itu gara-gara Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini ngalami hal yang buruk, itu bukan karena Tuhan. Tuhan dari dulu sampai sekarang dia tetap baik. Kalau engkau hari ini mengalami buruk karena kelakuanmu buruk, karena sikapmu buruk, karena apa yang kamu berbuat buruk, sebenarnya engkau sedang nuai apa yang kamu tabur. Karena hukum tabur tuai itu tetap berlaku sampai hari ini. Jangan dipikir kalau sekarang ini hubungan suami istrimu sedang kacau, ada perzinahan, ada perselingkuhan, ada cerai, bisnismu kacau dan berantakan, anak-anakmu liar, rusak semuanya. Terus itu gara-gara Tuhan. Tuhan gak pernah bikin kayak begitu. Itu harusnya menjadi pelajaran yang mahal buat kita. Kita belajar. Kenapa kok pernikahan saya hancur? Coba diselidikin dulu. Jangan-jangan kamu sebelum nikah dulu sudah tidur bareng. Sudah memulainya menabur benih perzinahan sebelum pernikahan. Tidak heran di dalam pernikahan kau menuai ketidaksetiaan. Karena benihmu buruk, benihmu jelek. Sebenarnya bukan karena Tuhan, karena apa yang kamu perbuat. Bisnismu bangkrut. Tuhan gak pernah bikin bangkrut. Tuhan hobinya memberkati, membuat kita naik dan tidak pernah turun. Kalau hari ini sampai bisnismu bangkrut, coba dicek, ngatur keuangannya bagaimana. Dikoreksi, selama ini bisnisnya gimana. Alur keluar masuknya gimana. Ngatur keuangannya ini udah tepat atau tidak sih. Jangan-jangan ada yang bolong-bolong. Yes, koreksi diri, belajar. Kalau anak-anakmu liar, berantakan, kena narkoba, hidupnya ngaco, coba dicek. Udah dididik dengan benar belum? Dapat kasih bapak, kasih orang tuanya dengan tepat belum? Kamu perhatikan dengan benar atau belum? Coba dikoreksi. Kalau sampai hari ini hidupmu nggak pernah ngalami promosi peninggian, bisnis nggak pernah berkembang, pekerjaan nggak pernah naik, bukan gara-gara Tuhan. Coba dikoreksi, kamu kembangkan skillmu apa tidak? Kamu belajar banyak pengetahuan, dan kamu punya karakter yang tanggung jawab mengerjakan segala sesuatu dengan baik apa tidak? Jangan-jangan karena sikapmu dan kelakuanmu yang buruk, ya tidak heran. Nggak ada tanggung jawabnya. Ya bosmu nggak akan ngelihat sisi yang baik dari hidupmu. Gajimu nggak naik dan kamu nggak akan dipromosi. Kita ini harus belajar loh, koreksi diri sendiri. Jangan dikit-dikit nyalain setan. Jangan dikit-dikit nyalain Tuhan. Kita tidak punya, kadang ada bagian yang kita ini sedang lakukan dan salah, itu yang harus kita perbaiki. Kita harus belajar, koreksi diri dari semua kelemahan dan kekurangan kita. Dengerin baik-baik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani siang dan malam, Dia tidak pernah memberikan sakit penyakit, Dia tidak pernah memberikan kebangkrutan, Dia hobinya memberkati. Bapak Ibu bisa baca itu. Semua janji Tuhan kan membuat kita ini ngalami kasih karunia dan anugerahnya. Kalau sampai hari ini kita ngalami babak belur, coba dikoreksi. Ada kesalahan di bagian mana yang perlu kita perbaiki. Jangan sampai kita bikin dosa terus-terusan dan kita nggak mau koreksi diri dan kita nyalain orang lain. Nyalain pasanganmu, nyalain Tuhan yang lebih parah lagi. Itu jahat itu di matanya Tuhan. Kita mau belajar berubah kok. Kita mau belajar berubah. Hari ini kita mau belajar banyak supaya hati kita ini semakin hari semakin diubahkan, supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bukan ngomong sembarangan. Sampai hari ini pun saya ini ngalami sakit yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya, karena saya ini sehat dan nggak pernah ada riwayat yang aneh-aneh. Ternyata karena saya bikin kesalahan. Selama 15 tahun nggak pernah tidur malam. Tidurnya larut pagi terus. Pagi menjelang pagi tidur. Ya, ada hukum tubuh yang saya langgar. Otomatis tubuh saya, sel-selnya banyak yang nggak normal, dan akibatnya banyak hal yang nggak sehat. Dan saya terima resikonya hari ini. Dan mulai hari ini saya bertobat dan saya mulai ubah pola hidup saya, pola makan saya, pola tidur saya. Saya belajar banyak dari kesalahan saya. Kalau kita ini sedang mengalami segala sesuatu yang tidak enak, coba dikoreksi. Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jangan buru-buru nyalain ini dan itu. Kita mau belajar berubah kok. Karena ketidakmengertian kita bikin kesalahan dan kita bikin pelanggaran. Justru karena ada kejadian-kejadian yang menimpa diri kita belajar berubah. Itu fungsinya kebenaran, fungsinya firman.
Kalau kita ini anak Tuhan dan kita bikin kesalahan, pasti ditegur, dinasehatin, dididik. Tapi kalau sampai kita ngalami sesuatu yang buruk, artinya ada hal yang pernah kita tabur. Dan taburan kita ini bukan taburan yang baik. Tidak heran kita menuai yang buruk. Apa yang kita lakukan suatu hari akan berbalik kepada diri kita sendiri. Apa yang kita perbuat suatu hari kita akan tuai. Apapun itu loh. Mau perkataan, mau tindakan, ucapan, perbuatan, taburan atau apapun juga, suatu hari kita akan menuai. Entah itu hal yang baik, entah itu hal yang jahat. Makanya hari ini kita belajar firman, supaya kita ini semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Sekarang buka di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Dia lupa dengan perbuatan Allah yang membawa bangsa Israel, nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bahkan di padang gurun pun dipelihara Tuhan. Tuhan lakukan mujizat keajaiban. Justru dia beribadah kepada Baal. Dan itu membuat murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga ia menjual mereka kepada Kusiristaim, Raja Aram, Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusirisiataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Adiknya Kaleb. Yang dipakai Tuhan untuk menolong orang Israel. Bapak Ibu, Tuhan kita ini kan tetap baik. Dia melupakan Tuhan. Dia mengalami aniaya karena kesalahan dan pelanggarannya sendiri. Dia tuai karena dia berbuat jahat di hadapan Tuhan. Akhirnya dia dikuasain oleh para musuhnya. Dan apa yang terjadi ketika mereka bertobat? Ditolong Tuhan. Tuhan kita itu baik sejak dulu, kekal sampai selama-lamanya. Makanya kalau ngelihat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, jangan kurang ajar. Belajar berubah, semakin hari semakin nyenengin hati Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak ngerti dan tidak mau tahu perasaan Tuhan. Coba sekarang kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, kita lihat di ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel tadi di zamannya Otniel, sekarang ini hakimnya namanya Ehud. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Setiap kali bangsa Israel melakukan kejahatan, dia dikuasain oleh para musuhnya. Nggak ada kekuatan, nggak ada proteksi, nggak ada penjagaan Tuhan. Ketika bangsa Israel berbuat jahat di hadapan Tuhan, akhirnya perlindungan Tuhan bocor. Tuhan nggak lindungi lagi, dikuasain musuhnya. Bapak Ibu, nanti baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan ngerti apa yang saya sampaikan hari ini. Terus kita akan lihat lagi Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang-orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan dan dia dikuasain oleh para musuhnya. Bapak itu baca seluruh kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu akan temui hal-hal yang terulang lagi dan terulang lagi dan terulang lagi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia orang-orang ini melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga musuh mereka menguasai mereka. Ini yang kita mesti ngerti. Ini yang harus kita ngerti supaya hidup kita ini takut akan Tuhan, tidak menjadi orang yang sembarangan, menjadi orang yang semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu nanti baca di kitab Raja-Raja, di seluruh kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu temuin setiap bangsa Israel melakukan kejahatan, akhirnya mereka dikuasain musuh mereka. Selalu dikuasain musuh mereka karena mereka melakukan dosa dan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama, ketika bangsa Israel melakukan kejahatan, berbuat jahat di hadapan Tuhan, menyembah Baal, menyembah dewa-dewa,
melakukan kekejian, selalu dikuasain musuhnya. Dibangkitin musuh-musuh mereka. Karena apa? Tidak dalam perlindungan Tuhan. Dia melakukan dosa dan kekejian di hadapan Tuhan. Tapi di zaman perjanjian baru, kalau hari ini engkau melakukan dosa dan pelanggaran, hubunganmu putus dengan Tuhan. Engkau bukan menjadi orang yang mengasihi Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi hubunganmu putus. Tuhan tidak membelamu, tidak memproteksi, tidak menjagainmu, sehingga hidupmu babak belur dikuasain setan. Di 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Orang yang berbuat dosa itu melanggar hukumnya Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang melakukan dosa itu melanggar hukum Allah. Dan kalau kita melakukan dosa, kita ini mati karena dosa-dosa tersebut. Di Efesus 2 ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kalau kita ini melakukan dosa dan pelanggaran, kita ini mati. Hubungan kita ini putus dengan Tuhan. Makanya perlu doa, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau engkau nggak bertobat-tobat, apa yang terjadi? Di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Kalau engkau ini sedang melakukan dosa hari ini, tapi engkau menikmatin dosamu, tidak mau bertobat-tobat, tetap melakukan dosa. Udah dengerin khotbah saya, dengerin khotbah pendeta lain, udah ditegur, udah dinasihatin, tetap melakukan dosa. Mungkin selingkuh, mungkin berzina, mungkin kumpul kebo, nipu, bohong, jahat, dan melakukan hal kejahatan yang lainnya. Sudah tahu dosa tapi tetap dilakukan. Dan engkau nggak mau bertobat, ujung dari hidupmu engkau akan menikmatin namanya maut, sebab upah dosa adalah maut. Kita hari ini harus sadar diri. Jangan sampai kita sudah ngerti kebenaran, tetapi memilih hidup melakukan dosa. Memang secara fisik kita ini masih pakai tubuh daging, kita masih punya kelemahan dan kekurangan, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi harusnya karena kita ini sudah lahir baru, kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Karena Roh Kudus templak kita, tegur kita ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran. Siapa yang dipakai negur? Kalau engkau punya istri, biasanya istrimu atau suamimu, mungkin anakmu, orang tuamu, gembalamu, pendetamu, teman-temanmu dipakai negur. Atau waktu engkau buka media sosial, kamu dengerin khotbah, terutama khotbah saya, tiba-tiba tertemplak, kamu harusnya bertobat. Tetapi kamu nggak mau bertobat, tetap melakukan dosa. Ujungnya kamu akan terima upahnya. Kalau nggak bertobat sampai masa tuamu nanti, ujungnya engkau akan menikmatin maut dan kematian kekal. Tapi kalau engkau tetap hidup, kamu akan menuai dari upah dosa itu. Karena upah dosa kita akan nikmatin di bumi ini dan juga di dalam kematian. Kalau kita nggak bertobat. Makanya kalau hari ini bikin dosa dan pelanggaran, bikin kesalahan, datang sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, kalau kita mengaku dosa, akuin dosamu. Dosamu apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Minta ampun sama Tuhan. Yesus dengan kasih karunia dia mengampuni. Sampai hari ini, sampai engkau dengar firman ini, engkau bikin kesalahan pelanggaran dosa, sejahat apapun perbuatanmu, sekejam apapun engkau di masa lalu, kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan masih terima. Tuhan masih ampuni. Kalau engkau akui dosamu dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik adanya. Tapi kalau engkau tetap melakukan dosa dan pelanggaran, suatu hari engkau akan tuai. Bapak Ibu, hukum tabur dan tuai itu tetap berlaku. Selama bumi masih ada, hukum menabur dan menuai tetap berlaku. Entah engkau menabur hal yang baik dari perbuatanmu, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu, atau engkau melakukan hal yang buruk suatu hari di muka bumi ini, engkau akan tuai. Makanya hari ini kita belajar nih, mengkoreksi hati kita ini. Selama ini saya melakukan apa? Kondisiku kok sampai hari ini? Kenapa ini terjadi? Jangan-jangan kamu melakukan banyak pelanggaran, banyak kebodohan yang mengakibatkan kau sendiri menderita. Karena, Bapak Ibu, setan tidak bisa sentuh kita ketika kita ini menjadi orang yang tetap kudus di hadapan Tuhan. Hatimu benar, sikapmu benar, kelakuanmu benar. Engkau hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Makanya setiap hari kan kita perlu menghadap Tuhan.
perlu berdoa. Saya udah ulang berkali-kali ini. Kenapa kok kita perlu doa setiap hari? Perlu saat teduh. Karena sebelum saat teduh kan kita mesti koreksi diri, minta ampun sama Tuhan, bikin pelanggaran, mulut jahat, kelakuan buruk, melakukan dosa apapun kan. Makanya kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita ini minta ampun sama Tuhan, engkau diproteksi, dijagain, malaikat menjaga dan melindungimu, Roh Kudus tinggal di dalammu, dan setan tidak bisa sentuh secara fisik. Setan gak bisa hancurkan apapun dalam hidupmu ketika engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi setan bisa sentuh kita, setan bisa hajar kita kalau engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Kenapa kok bisa di luar proteksi dan penjagaan? Kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran dan kesalahan di hadapan Tuhan. Makanya cepat diberesin itu. Kitab Pengkhotbah 8 ayat yang Kitab Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Ini kan kesalahan yang dibikin, gali lubang sendiri, dobrak tembok sendiri, ujungnya apa? Jatuh ke dalamnya. Ketika tembok perlindungannya didobrak, apa yang terjadi? Nggak ada proteksi, nggak penjagaan. Dipakut ular, ular lambangnya iblis. Engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Siapa yang mendobrak tembok? Diri kita sendiri. Ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran, apa yang terjadi? Engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Karena hubunganmu putus dengan Tuhan. Engkau bukan di pihak Tuhan. Engkau di pihak lawan. Setan punya hak untuk habisin hidup kita. Nah, yang menjadi pijakan sah setan untuk menguasai kita itu kalau ada namanya dosa dan pelanggaran terhadap firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 4 tadi, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dosa-dosa kita itu menjadi mati hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada kehidupan. Tidak heran orang yang melakukan kejahatan, tidak bertobat-tobat itu tetap jahat, kelakuannya tetap busuk. Ada orang yang tetap melakukan kejahatan. Contohnya ada suami yang sudah tahu selingkuh itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia tahu kebenaran, dia tetap memilih selingkuh, bahkan sampai nikah siri. Lihat kelakuannya, tambah jahat. Karena apa? Dia hidup di dalam dosa. Baik Ibu, kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita tetap melakukan dosa dan pelanggaran, kok jahat tuh, kelakuanmu, karaktermu tambah busuk, sikapmu tambah jelek. Makanya kita perlu bertobat setiap hari, mengkoreksi hati kita ini jangan sampai ada pelanggaran dan dosa. Karena kita masih pakai tubuh daging, masih punya kelemahan. Kadang mulut kita tidak terkontrol, bikin kita ngawur, tindakan kita sembarangan dan sembrono. Kita harus setiap hari datang sama Tuhan supaya dikuduskan, disucikan, supaya hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Bukan orang yang dengan sengaja melakukan dosa dan pelanggaran. Kita itu perlu belajar firman seperti ini. Semakin hari perjalanan hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tambah hari tambah bisa nyenengin hati Tuhan. Hidup kita semakin hati-hati, bertindak hati-hati, ngambil keputusan hati-hati. Setiap langkah kita hati-hati, kita libatkan Tuhan. Supaya perjalanan kehidupan kita itu berhasil dan beruntung, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang keuangannya babak belur hari ini? Kenapa? Sudah bisa ngatur keuangan dengan baik atau belum? Atau engkau pakai keuanganmu sembarangan dan sembrono? Nggak mungkin orang yang bisa ngatur keuangannya dengan baik itu kekurangan uang loh. Kecuali dia malas luar biasa. Kalau engkau bekerja, ada penghasilan, engkau bisa ngatur keuangan dengan baik, engkau pasti bisa tetap survive, tetap memiliki keuangan dengan baik. Makanya itu belajar ngatur keuangan. Jangan boros-boros. Ngatur emosi. Jaga pikiran. Mengendalikan diri dengan baik. Hidup kudus, hidup benar. Jangan sampai kita izinkan setan menguasai hidup kita. Ujungnya apa? Kita akan babak belur nanti. Tuhan itu maunya kita naik terus, kita dipromosi terus, kita diberkatin terus. Kan Alkitab di Korintus ngajarin bahwa kita ini akan bertolak dari iman satu kepada iman yang lain. Kita bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan lain. Artinya kita ngalami promosi dan peninggian, ngalami peningkatan, bukan malah hancur dan babak belur. Kalau sampai hari ini hidupmu hancur dan babak belur, koreksi diri. Kalau ada kelemahan dan kekurangan, berubah.
Ada orang-orang yang ditinggal suaminya. Kenapa ditinggal suaminya? Terlalu bawel, cerewet, curigaan, cemburuan. Sampai suaminya nyenek, akhirnya kabur. Belajar di kesalahan seperti itu. Ada yang mulutnya kasar, kelakuannya buruk, berubah dan bertobat. Ada orang yang pikirannya jelek dan negatif terus, mikirin hal yang buruk, jelek, penuh kekhawatiran, kecemasan terus. Coba dikoreksi hatimu itu benar atau enggak? Karena saya nemuin ada orang-orang yang dipenuhi dengan ketakutan terus, hidupnya babak belur loh. Banyak penyakit mendatanginya. Kenapa kok bisa hidup di ketakutan? Karena nggak memiliki iman, nggak memiliki pengharapan, nggak ngerti janji Tuhan, nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kan kita nggak mungkin toh, kalau setiap hari kita berhubungan dengan Tuhan, tiba-tiba kita dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, cemas, kelakuan buruk, jelek, histeris, panik, kayak orang gila gitu. Kan nggak mungkin. Orang kita nempel sama sumbernya kok. Kalau carang ini, kita ini sebagai carang, nempel pada pokoknya apa yang terjadi. Ya pasti kita ngalami berkat. Kita ngalami sesuatu yang ilahi. Kita ngalami kelimpahan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita jauh dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hidupmu kering kerontang. Dihabisin setan. Bapak Ibu, kita seringkali tanpa disadarin bikin kesalahan dan pelanggaran. Kalau kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, kita cepat bertobat balik sama Tuhan. Yang jadi masalahnya banyak orang sudah tahu itu kesalahan dan pelanggaran tetap dilakukan. Apa yang terjadi? Engkau mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri. Buka sebentar bersama saya di Amsal 26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Hari ini ada orang ngutukin kita, maki-maki kita, fitnah, tuduh, atau santet mungkin, kirim tenung, atau apapun namanya, tidak akan bakalan mempan kalau kita berada di pihaknya Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi kutuk dan mantra itu akan kena sampai ke hidup kita kalau ada alasannya. Apa alasannya? Dosa dan pelanggaran. Sebab dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Beresin hatimu setiap hari. Beresin hatimu setiap saat di hadapan Tuhan. Kalau engkau beresin setiap saat hatimu dengan Tuhan, engkau bergaul dengan, engkau memiliki kepekaan yang tajam sekali. Ketika engkau bikin pelanggaran, Roh Kudus templak. Nggak enak rasanya di dalam perutmu, itu rasanya nggak enak sekali. Kamu nggak memiliki damai sejahtera, kamu kepikiran. Sebenarnya Roh Kudus templak. Supaya engkau bertobat dan balik sama Tuhan. Itu orang peka. Kalau orang peka pasti ditemplak Roh Kudus ketika kau bikin pelanggaran. Ada perasaan yang nggak enak sekali. Dan mau nggak mau kita harus bertobat. Tapi kalau kita sudah ditemplak Roh Kudus, nggak mau bertobat, ngeyelan, ditegur istrimu, ditegur suamimu, ditegur anakmu, ditegur orang tuamu, ditegur gembalamu, tapi tetap engkau nggak bertobat-tobat, suatu hari engkau akan ditegur lewat persoalan dan masalah. Lebih ruwet urusannya. Kita harus memiliki hati yang lembut. Jangan mengizinkan setan berkuasa atas diri kita. Kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Kita mau menikmatin semua janji Tuhan di muka bumi ini. Menikmatin kebaikannya, menikmatin berkatnya, menikmatin karunia-Nya, menikmatin hikmat-Nya, menikmatin pengertiannya. Dan kita semakin hari semakin diberikan pengaruh dan otoritas yang powerful dan dahsyat untuk memberkatin banyak orang. Bapak Ibu, kalau kita ini nurut sama Tuhan hari ini, jalan terus sama Tuhan, masih punya kekurangan dan kelemahan, tetap cari Tuhan, tetap belajar firman, tetap berusaha hidup kudus, hidup benar, sekalipun terjatuh-jatuh, tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan untuk diubahkan dalam hadirat-Nya. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Engkau tambah hari, tambah menjadi baik. Tambah hari, tambah diubahkan. Tambah hari, tambah diberikan pengaruh. Engkau akan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Sebenarnya, hidup ikut Tuhan itu enak. Tapi banyak orang lebih suka menikmati keinginan daging dan hawa nafsunya. Menikmatin dosa, kenikmatan sesaat. Seakan-akan ketika kita menikmatin dosa, dosa apa? Perzinahan. Kita nikmatin begitu rupa kelihatannya membahagiakan. Setelah selesai itu kosong, hampa, kering, dan kamu suatu hari akan bayar mahal di belakang. Coba kita mau koreksi diri, ada orang-orang yang biasa hidup dalam perzinahan sebelum pernikahan atau di dalam pernikahan. Apa yang terjadi dalam pernikahanmu? Kacau, ruwet. Anak-anakmu rusak, berantakan semua.
Damai sejahtera nggak bisa dipuaskan dengan kau berselingkuh dan berzina loh. Damai sejahtera kau dapatkan yang sejati setiap hari kau nikmatin damai sejahtera itu kalau kau ketemu dengan Tuhan setiap hari dalam kamar doamu nyembah Tuhan. Banyak orang ingin cari damai sejahtera dengan jalan-jalan, dengan liburan dan melakukan aktivitas kegiatan, ngikutin hobinya. Setelah itu bosen, lelah, capek, tetap hatinya kosong, kering. Yesus yang menjadi sumber damai sejahtera itu. Dosa kelihatannya nikmat di permukaan saja. Dosa itu begitu memikat sampai orang itu lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Menikmatinya begitu rupa. Tapi tidak tunggu lama, dia akan menikmati upahnya. Dosa kita nikmatin di depan dan bayarnya di belakang. Dengan kengerian, dengan maut, dengan semua kehancuran dan lain sebagainya. Karena upah dosa adalah maut. Berapa banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kekejian-kekejian dan kejahatan-kejahatan dalam hidupnya, dan akhir hidupnya menikmatin kengerian-kengerian. Karena apa yang dia tabur, dia tuai semasa hidupnya. Kalau semasa hidupnya tidak bertobat, dia tuai juga di dalam alam kekekalan. Hari ini kita mau belajar hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Berkali-kali saya selalu ngomong kita mau senengin hati Tuhan aja, bukan yang lain. Kita ini mau senengin hati Tuhan. Sejak kejadian nyawa saya hampir selesai hidup saya merasa hidup saya ini hari ini tambah hari tambah berharga loh. Saya mau pakai sisa hidup yang ada untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Saya udah gak pingin apa-apa, sekalipun saya punya keinginan. Kalau itu gak sesuai kehendak Tuhan, ya tak serahin ke Tuhan. Saya mau jalan sesuai dengan kehendaknya, kemauannya. Saya udah gak pingin hal-hal yang bertentangan dengan firman. Saya pingin nyenengin hati Tuhan toh. Saya pingin suatu hari didapati menjadi hamba yang berkenan. Dan sampai garis finish selesai tugas saya di muka bumi ini, saya baru dipanggil Tuhan. Saya pingin. Saya masa tua, saya selesai tugas saya di bumi menjadi berkat bagi banyak orang, baru dipanggil Tuhan. Saya mau komitmen untuk nyenengin hati Tuhan. Saya udah lakukan banyak kebodohan, banyak ketololan, ego dan lain sebagainya, saya tidak pernah lakukan itu. Dan ternyata tidak membuat kita tambah lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saya belajar banyak dari kesalahan-kesalahan saya. Dan saya mau berubah oleh sebab itu, pingin tambah hari didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Menjadi orang kesayangan Tuhan. Menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa bahwa ibu yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, engkau juga memiliki kerinduan hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Engkau tinggalkan dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Itu hanya membuat engkau dikuasain iblis, dikuasain setan. Kalau engkau gak bertobat, tanggalkan dosa itu. Mulai hari ini pikul salib, sangkal diri dan mati daging. Nyenengin hati Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Sejak 2022 saya khotbah tentang isinya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Supaya tahun ini kita menikmati berkat, promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tanpa itu hidup kita ini ngawur. Banyak orang karakternya itu udah mateng ngikut Tuhan. Merasa hebat di luaran, ternyata di dalamnya remuk dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Rapuh. Kita menjadi orang yang punya bobot, punya nilai dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Kita nggak terbuai dengan dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita nggak mau melakukan lagi perbuatan jahat yang mengundang setan menguasai kita. Dengerin baik-baik. Dosa adalah pintu masuk setan menguasai hidupmu, menggagain hidupmu. Tidak heran ketika setan kuasai dan gagain hidupmu, semuanya dibikin kacau, rusak dan berantakan. Pernikahanmu dibikin kacau, keuanganmu dibikin kacau, perusahaanmu dibikin kacau, masa depanmu dibikin kacau, pelayananmu bikin hancur. Gara-gara apa? Dosa. Dosa ini kita nggak boleh kompromi, Bapak Ibu. Nggak boleh kompromi. Kita menjadi orang Kristen yang radikal, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kita masih banyak kekurangan dan kelemahan, kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk berjalan dalam kekudusan, dalam kesucian. Saya pernah khotbah judulnya, kekudusan adalah senjata yang paling ampuh. Bapak Ibu dengerin baik-baik.
Kalau kita ini hidup kudus di hadapan Tuhan, sebenarnya kita sedang memakai senjata yang paling powerful untuk menghancurkan setiap siasat setan. Setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita, setan gak bisa manipulasi kita kalau kita hidup kudus, hidup benar sesuai dengan kehendaknya. Seringkali kebodohan kita, kekerasan hati kita, ketololan kita, keangkuhan kita yang membuat kita seringkali terjebak dan jatuh di dalam dosa. Hari ini kita mau jadi orang yang rendah hati, mau diubahkan Tuhan. Jangan selalu merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling bisa melakukan segala sesuatu. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita minta Tuhan sertain kita sepanjang hidup kita, supaya tambah hari kita semakin diubahkan, semakin didapatin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan selama kita masih tinggal di muka bumi ini, Tuhan percayakan otoritas dan kuasa, kita melakukan setiap kehendaknya dan tujuan hidup kita sesuai dengan kehendaknya, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, Bapak Ibu yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, engkau semakin kenal tujuan Tuhan dalam hidupmu, semakin engkau kenal Allah secara pribadi, engkau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan engkau semakin diubahkan hari demi hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Menjadi orang yang penuh otoritas, kuasa, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jalan terus sama Tuhan. Jaga pikiranmu, perkataanmu. Jaga kekudusan setiap hari. Hidup benar di hadapan Tuhan. Dan mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Tambah hari kita akan melihat ya, pengurapan semakin ditambahkan dalam hidupmu, otoritas kuasa semakin melimpah dalam hidupmu, hikmat, pengertian, pengetahuan, bahkan berkat pun akan dilimpahin atas hidupmu. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kasih setiamu, buat firmanmu Tuhan. Ajarin kami untuk hidup kudus, hidup benar, untuk menyenangkan hatimu hari demi hari. Koreksi hati kami. Kalau engkau dapatin sesuatu yang tak berkenan, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Kami mau hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang beracara atas seluruh kehidupan kami. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan ini, diberkati, dipulihkan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan, ngalami perubahan, diubahkan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan sekarang Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Bapak Ibu, kalau engkau dengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, dan engkau sedang terbaring sakit, atau punya sakit penyakit, divonis dokter atau apapun namanya, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, aku lepaskan urapan kesembuhan untuk orang-orang yang kena penyakit tumor, kanker, jantung, stroke, penyumbatan pembuluh darah, darah tinggi, hipertensi atau apapun lah namanya, kelemahan tubuh, divonis dokter, tidak ada obatnya. Hamba-Mu berdoa, urapan kesembuhan ini turun dalam nama. Ada orang yang sakit tulang, Hamba-Mu berdoa orang yang sedang tulangnya atau sarafnya kejepit, Hamba-Mu berdoa ada urapan kesembuhan menjamah dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus aku lepaskan urapan itu turun. Be healed in Jesus name. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadi engkau pulih. Mau berdoa untuk orang yang mengalami kelemahan tubuh, apapun namanya, aku lepaskan kuasa dari tempat maha tinggi. Urapan Allah itu sedang turun, memberikan kemampuan dan kekuatan. Semakin hari engkau semakin sempurna, kuat, teguh, kokoh. Mau berdoa, biar kemurahan Tuhan sedang turun dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri.
pegang HP-nya dulu, di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya itu cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Gini nanamu, sini nana, igunamore, diminiana nalamu. Engkau diagungkan, inamu alamu, ibini-biniana, ini mie. Kami mencintaimu, siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu. Hinana lama ya se
tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapanmu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadiratmu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadiratnya siang hari ini, nikmati hadiratnya, nikmati hadiratnya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadiratnya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Tinaralamu. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Imenaralamu. 2. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Terus, take it, touch in Jesus name, Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus,
Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara lamandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana lamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you.
Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya kau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil, kerja
Kerjain apa-apa berhasil kanan. Kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan tuh nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.